Aku jatuh dari langit dan perjalananku 11 hari harus bertahan hidup di hutan Amazon. Ini kisah nyata, benar-benar aku alami. Aku adalah Julian Kopke. Kalian pernah ngebayangin nggak? Duduk santai di pesawat, cuma pingin pulang dan merayakan Natal bersama keluarga. Tiba-tiba hidupmu berubah dalam hitungan detik. Aku bahkan nggak pernah nyangka kalau hari itu bakal jadi mimpi buruk yang berujung keajaiban. Aku terlempar dari pesawat yang hancur, jatuh ke hutan Amazon dari ketinggian 3000 meter. Tapi anehnya, aku masih hidup. Ini kisah nyata. Julian Kopke. Pada hari itu, aku, ibuku, naik pesawat Lansa Flight 508. Pesawatnya nggak gede, lebih kayak pesawat lokal kecil yang biasa dipakai buat rute pendek. Kami mau ke Pucallpa, tempat ayahku bekerja di tengah hutan Amazon sebagai ahli biologi. Aku duduk di dekat jendela, ngeliatin awan yang kelihatan kayak kapas besar, menikmati perjalanan, dan ibuku tepat di sebelahku. Senyum-senyum sambil baca buku dan berkata, sebentar lagi sampai, sambil memegang tanganku dengan erat. Aku merasa aman, lagian apa sih yang bisa salah di pesawat ini? Tapi ternyata aku salah besar. Semua berubah dalam hitungan menit. Langit yang tadi biru cerah mendadak gelap. Petir mulai menyambar-nyambar dan pesawat mulai bergoyang. Awalnya aku pikir, ya ini cuma turbulensi biasa. Tapi pas aku lihat wajah ibuku, ada yang aneh. Aku mulai tegang dan aku tahu ada yang gak beres. Aku pegang tangan ibuku erat-erat, aku bisa ngerasain detak jantungnya lewat genggaman itu. Tiba-tiba, bruk, sesuatu menyambar pesawat. Rasanya kayak naik roller coaster tapi nggak ada akhir dan pesawat mulai jatuh bebas. Aku cuma bisa menutup mata tapi tiba-tiba aku merasakan tubuhku melayang. Aku terlempar keluar dari pesawat masih terikat di kursi. Bayangkan. Dan aku jatuh. Tiba-tiba gelap. Saat aku buka mata, aku nggak ngerti aku di mana. Apakah aku hidup atau tidak? Anehnya, aku masih duduk di kursi pesawat, tapi kursinya terbalik dan tertancap di antara perpohonan. Dan aku ngeliat ke sekeliling hutan. Aku hidup, pertanyaanku dalam kepala. Aku hidup. Aku merasa tubuhku, lengan kanan luka dan mataku bengkak dan aku coba berdiri. Tapi rasanya kayak mau pingsan. Ada sesuatu yang aneh di tubuhku, di bahuku. Aku sadar ternyata tulang selangkaku patah. Aku memanggil dan berteriak, "Mama, mama," dengan suara yang sangat lemas. Tapi gak ada jawaban. Ternyata aku sendirian di tengah hutan ini. Dan aku tahu aku gak bisa diam aja. Kalau diam di tempat, aku bisa mati kelaparan. Jadi aku mulai jalan. Ayahku pernah bilang, kalau kamu tersesat di hutan, ikuti sungai. Sungai akan membawamu ke pemukiman warga. Jadi aku mencoba cari sungai dengan jalan tertatih-tatih. Entah berapa jauh. Hutan Amazon itu nggak main-main. Setiap langkah rasanya kayak masuk lebih dalam ke neraka hijau. Apalagi banyak binatang buas. Aku sangat lapar, nggak ada makanan. Tapi aku harus minum air sungai. Meskipun aku tahu itu nggak bersih, tapi daripada aku mati kehausan, nekatku tetap sama, aku harus hidup. Aku ketemu buah-buahan liar, tapi aku ingat ayahku berkata, kalau nggak kenal buahnya, jangan makan, bisa beracun. Jadi aku tahan lapar. Di hari keempat, aku sadar luka lenganku mulai terasa aneh. Pas aku lihat lebih dekat lagi, ada larva kecil hidup di tubuhku yang merayap di dalam luka itu. Aku panik, rasanya kayak mimpi buruk, tapi aku tahu aku harus ngelakuin sesuatu sebelum hal ini menjadi lebih besar. Beberapa hari kemudian, aku nemuin bangkai pesawat kecil. Ada sedikit bensin di sana. Aku ingat pelajaran survival yang pernah ayah ajarkan. Aku harus menuangin bensin ke luka itu. Rasanya perih banget. Kayak dibakar hidup-hidup. Tapi larva-larva itu akhirnya mati. Aku sedikit tenang. Dan di hari ke-10 aku hampir menyerah. Tapi di tepi sungai aku lihat ada sesuatu, sebuah perahu tua, dan aku tidur di bawahnya pada malam itu berharap ada yang nemuin aku. Dan keesokan harinya aku dengar ada suara orang.
Seorang nelayan berdiri di dekat perahu ngeliat aku dengan wajah penuh kaget, dan aku gak bisa ngomong banyak, cuma bisa bilang, tolong aku. Dia membawa aku ke desa terdekat. Saat sampai rumah sakit, aku baru tahu aku adalah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan itu. Dari 91 penumpang, cuma aku yang selamat. Ibuku gak pernah ditemukan hidup. Aku nangis, tapi aku bersyukur aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Sekarang setiap kali aku dengar badai petir, aku selalu teringat kejadian itu. Tapi aku gak membiarkan trauma ini menguasai hidupku. Aku memilih untuk hidup dan terus berjalan. Kadang-kadang aku mikir kenapa aku yang selamat, tapi mungkin aku ada di sini untuk menceritakan kisah ini. Aku jatuh dari langit dan aku hidup. Aku adalah Julian Kopko.